Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap kita dalam program Bible and Coffee. Dan saya percaya betul pagi hari ini akan menjadi pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, pagi di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan dibekali, kita akan dituntun, kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kita akan berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami dapati sesuatu rema, sehingga di sepanjang hari berjalan ini kami mempersiapkan hidup kami dengan kuasa, dengan anugerah, dengan kedahsyatan Tuhan dan firman-Mu bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Alkitab katakan seperti ini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Jadi sederhana saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa keinginan, kerinduan Tuhan pada dasarnya membuat setiap kita rindu untuk bertumbuh, rindu untuk berdewasa dalam Kristus, sehingga pada akhirnya kita di dalam Tuhan kita akan belajar bagaimana Tuhan memproses hidup kita, Tuhan membimbing dan mengarahkan kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Amsal dikatakan seperti ini, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi jangan pernah berpikir kalau Tuhan menghajar saya, Tuhan membenci saya. Kalau Tuhan mendidik saya, maka Tuhan tidak sayang kepada saya. No, justru orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang disayang Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan mau kita bertumbuh melalui apa? Pendidikan ilahi, pengajaran Tuhan. Dan seringkali Tuhan memakai orang jahat, Tuhan memakai sakit penyakit, Tuhan memakai pengalaman saudara untuk mendidik saudara, untuk mengajar saudara, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Karena pendidikan Tuhan itu penting, sehingga akhirnya Alkitab juga katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau agar kita bertumbuh, agar kita dewasa, agar kita memiliki iman yang tidak stagnan, tidak mengalami kekerdilan iman. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun yang ada di hadapan kita sebagai tantangan kita, itu merupakan pendidikan Tuhan. Itu merupakan cara-cara Tuhan untuk mendewasakan setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita percaya kalau ada masalah, ada pergumulan, bahkan ada fitnah, rancangan orang jahat terhadap hidup saya, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saudara dan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan dari renungan singkat ini. Kita belajar yang pertama, bahwa Tuhan mendidik kita dengan caranya yang unik. Kita nggak pernah bisa ngatur Tuhan. Tuhan didik saya dengan proses ini aja, Tuhan didik saya dengan cara ini aja. Nggak bisa saudara. Kita tahu cara Tuhan mendidik setiap kita unik. Kita perlu orang jahat untuk mendewasakan kita. Kita perlu terkadang difitnah, kita perlu terkadang disakiti untuk membuat kita kuat, membuat kita sabar. Kita kadang perlu dirancangkan hal-hal yang jahat untuk membuat kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kutuk menjadi berkat. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan rancangan-rancangan orang jahat menjadi kebaikan, menjadi promosinya Tuhan.
Sehingga akhirnya kita mengerti dan kita bertumbuh dewasa. Oh iya benar ya. Terkadang Tuhan kalau proses saya, izinkan Tuhan saja yang beracara, bukan cara-cara saya, bukan keinginan-keinginan saya, bukan bagaimana saya ingin supaya saya bertumbuh dewasa. Tidak bisa, saudara. Izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan bertindak, izinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap saudara. Sehingga akhirnya kita bertumbuh, kita dewasa dengan cara-cara Tuhan dan bukan dengan cara-cara kita. Jadi yang pertama, Tuhan mendidik kita dengan caranya yang unik. Dan yang kedua, saya pelajari dari renungan ini, pendidikan Tuhan, pembentukan karakter yang diinginkan oleh Tuhan akan menghasilkan kedewasaan iman, akan menghasilkan kedewasaan karakter. Ini yang dibentuk penting, ini yang perlu untuk diingat, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita mau dewasa dalam kekristenan, kalau mau kita dewasa dalam iman, kita perlu mengerti, kita perlu dididik oleh firman, kita perlu dididik oleh keadaan lingkungan untuk kita bertumbuh dewasa, untuk kita diajar supaya kita lebih sabar, kita lebih mengandalkan Tuhan. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, pembentukan pendidikan Allah akan melahirkan kedewasaan iman. Pembentukan pendidikan Allah akan melahirkan kemantapan jiwa. Jadi nggak gampang ngeluh, nggak gampang bersungut-sungut. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman kita. Jangan sampai kita stagnan, jangan sampai kita mengalami kekerdilan iman, sehingga apapun yang kita hadapi, kita cuma bisa bilang, saya percaya kok Tuhan menyertai saya. Apapun yang kita hadapi, kita cuma bisa bilang, Tuhan yang kami sembah sanggup melubahkan segala kutuk menjadi berkat. Kita percaya kok Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sehingga disitulah kita bertumbuh dewasa, disitulah iman kita mengenal lebih lagi siapa pribadi Allah yang kita sembah, dan kita panggil dia sebagai Bapa. Ingat, karena dia Bapa, maka dia berhak untuk mendidik kita dalam jalan-jalannya. Karena dia Bapa, maka dia memiliki hak untuk membentuk, menuntun kita masuk dalam rencana dia yang ajaib. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan untuk mendidik kehidupan setiap kita dengan cara-caranya yang unik. Mungkin dia pakai suamimu, mungkin dia pakai istrimu, mungkin dia pakai anak-anakmu, mungkin dia pakai orang-orang di sekelilingmu. Tujuannya satu, supaya kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh lebih mengandalkan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Kami tahu betul, mungkin di hadapan kami saat-saat ini sedang ada pendidikan yang Tuhan sedang bentuk, yang sedang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih berserah, ajar kami untuk lebih mengakui Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga akhirnya apapun yang terjadi kami tahu Tuhan cakap, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Ketika mereka merenungkan firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka menjadi mengerti bahwa dalam mengiring Tuhan, kami akan dibentuk, kami akan dididik, dan kami mau memberi hidup kami untuk diajar oleh setiap proses hidup ini. Terima kasih Bapa, firman Tuhan termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan mendidik kita sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik.